1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. Pernyataan yang keluar dari UGM ini secara resmi yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya, sesuatu yang saya kira bagus karena memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Karena memang hari ini dia goreng terus. Mereka merasa diintimidasi, mereka merasa dibungkam dengan adanya pembatalan itu. Padahal memang para kucluk kurang ajar ini yang mau menipu UGM. Olehnya itu saya berharap sekali lagi polisi ini harus mempercepat. Jangan diperlambat jalannya seperti kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Universitas Gadjah Mada melalui juru bicaranya menegaskan pembatalan penggunaan UC Hotel UGM untuk acara yang pada surat permohonan disebut Konferensi Pers para Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. Tetapi faktanya di dalam agenda terdapat launching buku Jokowi White Paper sehingga UGM memutuskan tidak memfasilitasi kegiatan tersebut. Jadi pada prinsipnya sahabat, mereka memang mau menipu UGM. Jadi seperti yang saya gambarkan di awal, bahwa izinnya itu adalah konferensi pers untuk tokoh nasional sebagai hadiah 80 tahun Indonesia Merdeka. Jadi tokoh nasional yang dimaksudkan itu adalah Si Didu, Songkuni, kemudian Repli Harun yang merupakan ahli tata kata, lalu Profesor Dr. Dungu Rokigerung. Karena dalam acara itu memang tampak ya, sekalipun sudah tidak lagi di UC Hotel. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu pernyataan yang keluar dari UGM ini secara resmi yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya, sesuatu yang saya kira bagus karena memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Karena memang hari ini dia goreng terus. Mereka merasa diintimidasi, mereka merasa dibungkam dengan adanya pembatalan itu. Padahal memang para kucluk kurang ajar ini yang mau menipu UGM. Oleh karenanya dua hal yang menjadi poin penting, saya kira memang patut mereka ini dibatalkan acaranya. Yang pertama itu saya kira secara administratif sudah salah ya, secara prosedural. Dia izinnya untuk melakukan konferensi pers, tapi ternyata itu hanya kedok. Ternyata dia mau jadikan UGM sebagai panggung untuk launching buku abal-abalnya itu. Yang kedua, ini sangat jelas bahwa nuansa politiknya memang sangat tinggi. Jadi wajar UGM sebagai lembaga yang independen, yang tidak boleh dia masuk dalam wilayah-wilayah yang sifatnya politik praktis, ya wajarlah kalau menolak. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sikap dari UGM, berikut pernyataannya. Selamat sore rekan-rekan media, saya Imadi Andiarsana, juru bicara Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan siaran pers UGM terkait pembatalan acara di UC Hotel UGM tanggal 18 Agustus 2025. Berikut adalah 10 poin siaran kami. 1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. 3. Secara prosedural, proses perencanaan acara Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang akan dilaksanakan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan. 4. Saya akan sampaikan kronologi pemesanan kepada UC Hotel adalah sebagai berikut.
A. Pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang yang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan. B. Disampaikan oleh Aida bahwa kegiatan yang dimaksud adalah, saya kutip, Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. C. Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait dengan kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Aida, pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. E. Di dalam perencanaan tersebut, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional. F. Aida menjawab bahwa acaranya adalah, saya kutip ini, pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa, saya kutip lagi, panitia temu kangen silaturahmi tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara hari ulang tahun kemerdekaan. G. Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Pak Bangun, mungkin maksudnya Bangun Sutoto, akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM, saya kutip ini. H. Hingga siaran pers ini dibuat, Pak Bangun Sutoto dan keamanan internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut. I. Tanggal 17 Agustus juga di hari yang sama, UC Hotel UGM menerima bukti transfer uang yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment. Dana tersebut sudah sekarang dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Nomor 5, UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apapun, namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. Nomor 6, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Nomor 8, selain itu acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan. Secara prosedural, ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC Hotel UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan. Nomor 9, UGM mendukung keterbukaan dan pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya. Di sisi lain, UGM bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif atau tenang di masyarakat. Nomor 10, bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan. Jadi jelas ya bahwa apa yang ada di dalam video ini, pertama bahwa pihak UGM itu sekali lagi sangat menjunjung dan tunduk pada kejujuran informasi, sahabat. Jadi ketika judul temanya administratif tidak selaras dengan agenda faktual, keputusan pembatalan saya kira adalah merupakan konsekuensi logis demi menutup celah penyalahgunaan akademik. Ini saya kira bukan sensor, apalagi seperti yang dikeluarkan oleh mereka bahwa mereka dibungkam. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa ini adalah merupakan penegakan tata kelola oleh pihak manajemen yang seharusnya semua pihak harus menghargai itu. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini, mereka mau memframing bahwa pihak UGM tidak seperti lagi UGM yang dulu yang katanya terbuka untuk ilmu pengetahuan. Sementara mereka ini berniat mau menjadikan UGM sebagai tempat untuk menyebar fitnah, tempat untuk menyebar penghinaan terhadap orang yang punya jasa besar terhadap negara ini, yaitu Pak Jokowi. Betapa kurang ajarnya mereka. Yang kedua, UGM saya kira sangat tepat di sini ketika nuansa politik itu sangat kental, lalu kemudian menolaknya karena menganggap bahwa ini bukan forum ilmiah yang relevan dengan program akademik kampus.
Sehingga perguruan tinggi atau pihak UGM berhak menolak. Dijadikan fasilitasnya sebagai arena kontestasi politik. Terlebih ketika isunya tidak terkait langsung dengan kepentingan akademik UGM. Jadi memang sungguh keterlaluan ini. Makanya kemarin saya buat video bahwa kalau ada pendosa yang paling besar di dunia ini adalah 3 orang ini, yaitu Panci, Tifa, dan Cik Mong. Kenapa? Karena ketiganya ini adalah alumni UGM. Tetapi justru dia mengobok-ngobok orang tua yang melahirkannya. Nah, ini sangat berbahaya sahabat. Kalau ini diterus-teruskan, bisa-bisa nanti masyarakat akan mendegradasi perguruan tinggi. Tidak ada lagi masyarakat nanti yang percaya untuk memasukkan anaknya sekolah di perguruan tinggi akibat daripada ulah para kucuk ini. Padahal kita tahu bahwa yang namanya perguruan tinggi itu tentu akan menerapkan aturan-aturan, waktu, tempat, cara untuk menjaga keteraturan dan keselamatan acara. Sehingga pembatalan UGM selaras dengan prinsip itu. Bukan isi yang disensor, melainkan cara dan konteks penyelenggaraan yang tidak memenuhi syarat. Sebenarnya di situ konteksnya. Jadi premium-premium mereka itu ya memang harus diluruskan. Nah, makanya menarik ini karena pihak UGM keluar untuk mengeluarkan pernyataan secara resmi. Karena bayangkan saja sahabat ya, bila sebebas itu fasilitas akademik dijadikan panggung, pola belang politis, pasti reputasi kampus dan keamanan sivitas itu akan terpapar resiko. Karena itu keputusan UGM saya kira ini mengirim pesan bahwa ruang ilmiah harus steril dari rekayasa agenda. Apapun spektrum politiknya, tidak boleh orang main-main. Dan saya sepakat dengan itu. Jadi pada intinya bahwa sikap UGM itu saya yakin dia berdiri di atas integritas prosedural dan netralitas akademik ya. Dengan memastikan bahwa tema yang diajukan itu konsisten dengan agenda faktual serta menolak nuansa politis yang tak relevan dengan kampus. Dan sekali lagi UGM menjaga martabat ruang ilmiah sekaligus memberi edukasi publik tentang pentingnya kejujuran administratif. Jadi bagaimana mungkin mereka ini dipercaya rakyat? Pola-pola seperti ini dimainkan terus, nipu-nipu terus. Izinnya lain, pelaksanaannya lain. Ini kan sangat berbahaya, bisa-bisa menyeret UGM masuk ke kubangan lumpur yang dalam, yang seharusnya mereka-mereka saja di situ. Biarlah mereka tenggelam selamanya kalau perlu. Olehnya itu saya berharap sekali lagi polisi ini harus mempercepat. Jangan diperlambat jalannya seperti kura-kura. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah bagai musam yang berbulu domba ya. Tampak manis dalam pengajuannya pada saat mau menggunakan gedung, tetapi sungguh muatannya berwajah lain. Saya kira kampus memang berhak mengatakan tidak demi untuk menegakkan aturan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.